Hai sahabat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Setelah episode kedua Loki kemarin muncul dua pendapat yang berseberangan antara sosok wanita misterius yang bikin kewalahan TVA adalah Lady Loki atau Loki dalam wujud wanita. Namun gak sedikit juga yang beranggapan sosok tersebut justru adalah Enchantress. Bagi non-penikmat komik atau animasi Marvel, mungkin akan asing dengan kedua tokoh tersebut, Lady Loki dan Enchantress. Dan di video singkat ini, aku mencoba merangkum sedikit dari beberapa sumber yang kutemui, memperkenalkan asal-muasal kedua tokoh karakter ini, dan menghubungkannya dengan serial Loki yang masih berjalan 2 episode. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. This isn't about you. Beberapa komen yang masuk di video Spotlight Breakdown Loki episode 2 kemarin, aku cukup tergelitik buat membahas ini di video terpisah. Sebelum ku lanjut tentang tokoh karakter Lady Loki dan Enchantress, aku mau menambahkan sedikit dari teori sederhanaku tentang sosok wanita misterius yang muncul di Loki episode 2 kemarin. Hal pertama yang terbesit di pikiranku jelas, itu adalah Lady Loki. Wanita tersebut mengenakan mahkota tanduk seperti yang dikenakan Loki. Dan dalam visual komik Marvel pun, Lady Loki punya penampilan seperti itu. Hanya saja yang cukup menyita perhatianku, kayaknya nggak satu pun komik yang memvisualisasikan Lady Loki berambut blonde atau pirang. Ini terkesan agak aneh sih ya. Terlepas MCU kerap merombak apapun yang mereka mau sama tokoh Marvelnya. Cuma kayaknya ini agak sedikit konyol aja. Oke, seketika nama Enchantress terbesit di otakku juga. Ini mungkin udah sempat dibahas Mas Eka Keramax. Tapi apakah benar sosok wanita tersebut adalah Enchantress? Karena pada dasarnya Enchantress dan Loki punya hubungan yang cukup erat juga, dan dengan Loki ataupun bahkan dengan Asgard. Dan terlepas berbagi pendapat kalau Enchantress tersebut muncul di serial Loki karena satu tujuan khusus. Ya emang dari visualnya aja sedikit meyakinkan kalau itu Enchantress sih. Simpang siur emang, mengingat sampai sekarang Marvel Studios bahkan gak ada pengumuman resmi sama peran yang akan dibawakan Sofia Di Martino itu. Cuma mengulik lebih dalam lagi, serial Loki versi dubbing Spanyol ternyata punya kredit title yang menampilkan nama-nama dubbernya. Dan apa yang terlihat, tepat di bawah dubber Loki ada nama Sylvie. Siapakah Sylvie? Nah, dia adalah pemilik nama dari Emora di Enchantress, gadis Asgard yang mendapat kekuatan dari Loki dengan alasan yang gak pasti. Dan pernah bergabung juga dengan Young Avengers. Gadis kan? Tapi di serial Loki ini penampilannya bukan seorang gadis, Wak. Malah lebih ke wanita dewasa. Oke, sekarang kita bahas tentang Lady Loki dan Enchantress lebih dalam ya. Pertama, Lady Loki. Pada dasarnya Lady Loki adalah Loki. Makanya Odin pernah sempat mengatakan, Loki is his son and my daughter and my child who is both. Atau Loki adalah putra dan putriku dan keduanya adalah anakku. Mempertegas kalau yang dilontarkan Odin untuk satu orang, yaitu anak angkatnya, Loki. Tapi Odin menggarisbawahi dalam ucapannya tersebut, kalau Loki pada dasarnya gender fluid. Identitas diri seperti multigender, non-binary, dan bahkan transgender. Individu gender fluid memiliki identitas gender yang berbeda-beda. Nah, dalam komik Marvel, Loki versi perempuan ini pertama kali muncul pada tahun 2004. Saat itu, Loki menggunakan tubuh yang sebenarnya ditujukan untuk Lady Sif selama peristiwa Avengers Disassembled. Di momen ini sebenarnya Loki kerap mengganti-ganti bentuk tubuhnya dan sampai di Loki Agent of Asgard di tahun 2014 dan original scene Thor and Loki The Ten Realms 2016 bak mengaburkan garis gender. Loki kerap berperan sebagai Lady Loki. Intinya dengan kata lain Lady Loki adalah Loki. Dan kalau kita hubungkan dengan serial Loki, apakah Lady Loki tersebut beneran Loki atau justru varian Loki? Karena sampai detik ini Loki yang ditangkap TVA sejak terlempar kabur dari Battle of New York bersama dengan Tesseract itu adalah varian Loki, L1130. Dengan kata lain, Loki non-varian masih berkeliaran di luar. Kedua, Emora di Enchantress dengan nama asli Sylvie Lawson.
Enchantress adalah salah satu tokoh antagonis yang ada di komik Marvel. Pertama kali muncul di komik Journey into Mystery jilid 103 yang dirilis tahun 1964. Enchantress seringkali menjadi musuh Thor. Nah, di Origin Young Avengers, Enchantress muda pernah bergabung jadi bagian dari mereka, meski bukan seperti anggota Young Avengers lainnya. Enchantress bergabung dengan cara yang cukup licik. Dia memanipulasi para anggota Young Avengers. Sebenarnya sebelum Sylvie Lawson punya kekuatan, dia itu cuma gadis biasa. Tinggal di Oklahoma, ini tuh Asgard barulah setelah tragedi Ragnarok. Nah, Sylvie mendapatkan kekuatannya itu dari Loki. Dan konyolnya, Loki memberikan kekuatan ke Sylvie itu tanpa alasan apapun. Ya emang agak random sih ini orang. Oke, sekarang mari kita tarik benang merah antara Lady Loki dan Emora the Enchantress dengan serial Loki ini. Apakah benar Sofia De Martino akan memerankan di antara kedua tokoh tadi? Melihat kedua karakter yang sedikit kita bahas itu punya kekuatan yang hampir sama. Ya, mungkin bisa aja benar. Dan bahkan kedua tokoh tersebut punya hubungan erat dengan rangkaian cerita Loki. Cuma entah kenapa, pribadi ini beranggapan sosok wanita misterius dengan penampilan Mbak Loki versi wanita tersebut adalah Loki. Ya, benar, dia adalah Lady Loki. Karena pada dasarnya Loki emang bisa berubah bentuk, berubah gender, kayak yang aku bilang tadi, gender fluid. Dan dari sedikit penjelasan tentang asal-muasal Lady Loki, rasanya cukup memberatkan. Itu adalah Lady Loki aka Loki, the God of Mischief. Terus, udah yakin bang kalau itu bukan Emora the Enchantress? Ini juga cukup bikin bimbang sih. Wanita misterius di serial Loki tampil dengan rambut blondenya. Ini rambut Emora the Enchantress karena pada dasarnya Lady Loki itu berambut hitam, bukan pirang. Kalau soal rambut mah bisa-bisa aja Marvel mau mencoba sesuatu yang baru. Dan kalau itu jadi dasar yang memberatkan wanita misterius tersebut adalah Enchantress, kayaknya agak konyol sih. Ya, cuma sadar nggak sih kalau serial ketiga MCU fase 4 ini terfokus sama cerita Loki. Ya iya, judulnya aja Loki. Dan sosok misterius itu bahkan terdeteksi sebagai varian Loki lain. Itu yang disampaikan TVA. Rasanya sulit mengiyakan sosok itu adalah Enchantress. Berarti benar dong kalau itu adalah Lady Loki? Susah juga men. Pasalnya udah tersebar kan cuplikan Loki versi dubbing Spanyol. Di end creditnya ada daftar pengisi suara. Dan tepat di bawah pengisi suara Loki ada pengisi suara Sylvie. Sylvie who? Sylvie KDI. Ya enggak lah, ini jelas mengarah ke Sylvie Lawson aka Emora the Enchantress. Makin tolol nggak sih? Perkara perempuan aja sampai serumit ini. Ini lebih rumit bahkan ketimbang si iblis condet Mephisto. Jelas kalian pasti bakal bilang, udahlah bang, usah engkau puyeng. Baru 2 episode kok, entar juga ketahuan kok dia siapa. Kayak Agatha Harkness di WandaVision lah. Tokohnya muncul dari episode pertama, baru reveal di 3 episode terakhirnya. Ya mungkin aja seperti ini juga nanti. Ya bener juga sih, cuma yang masih jadi pertanyaanku, MCU mengadaptasi dari seri komik Marvel yang mana aja buat cerita serial Loki ini, selain komik Loki Agent of Asgard dan Fort Loki yang aku tahu. Mengingat belum ada satu komik Marvel pun yang punya cerita yang kokoh buat karakter Lady Loki dan Emora the Enchantress. Sekarang gini aja deh, gimana pendapat kalian tentang sosok wanita misterius yang muncul di Loki episode 2 kemarin? Kalian menganggap bahwa itu adalah Lady Loki atau mungkin itu adalah Enchantress? Boleh share aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.